milenial di rumah, apa kabarnya nih? Semoga semua teman-teman yang di rumah ya pada sehat dan juga terus semangat. Amin, amin, amin. Dan seperti biasa, seneng banget ya kita kembali menyapa kalian. Aku Ayu Rahmawati dan pastinya Aku Putri Andriana. dalam program kesayangan kita, apa kalau bukan item? Informasi ke teman-teman milenial. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Seperti biasa ya guys, selama 30 menit ke depan, Betul. aku dan Ayu akan nemenin kalian dimanapun berada untuk memberikan informasi-informasi yang menarik, seru dan juga informatif. Bener banget, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi daripada ada droplet-droplet di antara kita, Iya, jangan sampai kita pakai masker. pakai dulu. masker. Nah, selain pakai masker, kita juga jaga protokol kesehatan lainnya. Tadi kita udah cuci tangan ya, Yu. Betul. Kita juga duduknya jaga jarak. Jadi Benar. buat teman-teman di rumah juga jangan banget pokoknya lalai sama protokol kesehatan. Vaksin juga udah ya, Put ya? Udah dong. Nah, Put, lihat deh aku hari ini. Baru mau nanya, Yu ada apa sih kok kamu pakai merah-merah gini kayak semangat banget? Merah putih, waduh. Iya. Abis ini kayaknya aku dikerek nih yang Ini bendera nih. cosplay jadi bendera. Oh, bukan ya? Bukan ya? Tapi ada hubungannya sama tema kita hari ini. Emang kita mau ngomongin apa hari ini? Nah, ini aku lagi semangatnya banget, semangat Indonesia, semangat 45 untuk ngasih kalian segala sesuatu informasi tentang Sumpah Pemuda. Yes, benar banget. Karena memperingati Hari Sumpah Pemuda ya, kita juga turut merayakan untuk mengenang pahlawan-pahlawan yang udah gugur di masa lalu. Bener banget, tapi ya Put ya, di awal-awal nih kita nggak akan ngomongin sejarah dulu. Kita simpen dulu bahasan tentang sejarah, karena sejarah itu sebenarnya menarik banget ya. Tapi ini juga nggak kalah menarik loh, karena ini di segmen kali ini kita akan membahas peringatan Sumpah Pemuda, di mana ini awalnya Sumpah Pemuda itu merupakan pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia, Pot. Dan waktu itu para pemuda dan juga pemudi Indonesia menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa dan juga satu bahasa seperti yang tertuang di Sumpah Pemuda. Bukan tanpa alasan janji tersebut itu dicetuskan, sebab janji dalam Sumpah Pemuda tersebut bertujuan untuk kembali membangkitkan semangat rakyat Indonesia. Setuju banget. Dan juga terutama para generasi muda kala itu untuk menegaskan kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun ini pemuda-pemuda yang mendeklarasikan Sumpah Pemuda, tapi semangatnya itu sampai ke seluruh masyarakat. Sampai ya. sekarang bahkan ya, salah Betul. satunya kita nih yang semangat banget hari ini. Tapi ngomongin pemuda-pemuda, tadi kan itu di zaman dulu ya, dahulu kala. Tapi nih ya, ngomongin di era modern ini, seperti apa sih wujud kesetiaan kita sebagai warga negara Indonesia kepada bangsa ini? Sebenarnya bisa dengan apa aja? Salah satunya dengan berkompetisi di dunia internasional lewat jalur olahraga. Seperti yang dilakukan oleh para atlet Indonesia. Atlet Indonesia yang pertama ini ada atlet panjat tebing yang mendapatkan julukan Spider Woman Indonesia. Nah, ada yang bisa tebak nggak siapa tuh? Ya, itu Ari Susanti Rahayu yang berasal dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Julukan yang kini melekat, Spider Woman itu bukan tanpa alasan loh. Tapi ini didapatkan sejak tahun 2019 saat ia berhasil memecahkan rekor dunia panjat tebing. Di mana pada saat ajang 2019 di IFCS Xiamen World Cup, dirinya itu berhasil turun pada nomor speed climbing putri, tampil sebagai juara dan berhasil meraih medali emas. Dan berhasil meraih puncak hanya dalam waktu 6,995 detik. Keren Berkat banget. kesuksesannya tersebut, perjuangan dirinya itu diangkat ke dalam sebuah film yang berjudul 6,9 detik. Tetapi ternyata sebelum menjadi seorang atlet panjat tebing profesional, justru Arya Susanti ini itu saat SD-nya malah aktif di bidang atletik khususnya lari. Nah, baru deh pas dia SMP itu sekitar tahun 2007 atau 2008 dirinya itu mulai mengenal panjat tebing. Put, aku tuh pernah ya sekali nyobain panjat tebing. Itu berat banget badan aku rasanya. Dan gak gampang ya, apalagi perempuan loh. Tapi mungkin karena udah passionnya dia, jadi ya sampai-sampai bisa ngebawa nama Indonesia ke kancah internasional. Iya, keren banget loh, 6,9 detik, luar biasa. Nah, selanjutnya ada yang gak kalah keren dan juga ini sempat viral banget ya di media sosial Indonesia. Siapa lagi kalau bukan atlet dari Lombok, lalu Muhammad Zohri.
Nah, ini juga lalu Muhammad Zohri telah mencatatkan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa baik nasional maupun internasional. Di antaranya adalah IAAF World U20 Championship pada tahun 2018. Kemudian beliau ini juga sempat menang di Seiko Golden Grand Prix di tahun 2015 di Osaka, Jepang. Kemudian ada juga nih kejuaraan dunia atletik junior tahun 2018 yang berlangsung di Tampere di Finlandia. Wah, keren banget. Masih muda udah bisa bawa nama Indonesia ke kancah internasional. Iya. Pengen banget. Tapi sebenarnya nggak cuma olahraga aja ya, bisa juga teman-teman di bidang lainnya gitu. Iya, tapi katanya ya Put ya, ini lalu Muhammad Zohri ini larinya tuh bisa kencang. Karena kan kalau misalkan Lombok itu kondisi geografisnya naik turun, banyak gunung, banyak bukit. Nah, dia ini kalau misalkan mau ke suatu tempat ke tempat lainnya kan masih harus jalan kaki. Jadi daripada lama ya dia lari gitu. Jadi memang terbentuk dari alam gitu menurut Dari aku kebiasaannya ya, jadi harus lewatin tanjakan turunan dulu. Jadilah ya kan? pemenang Jadilah atlet dunia. pemenang atlet lari dunia. Terus ada lagi nih buat kalian yang mungkin pernah nonton film Ya. Susi Susanti Love All. Buat yang udah pernah nonton, pasti kalian sudah melihat atau sudah tahu dong sekilas latar belakang dari atlet putri tunggal Indonesia yaitu Susi Susanti. Nah, berbagai prestasi itu sudah dicetak untuk Indonesia, seperti misalnya yang pertama, ada medali emas pada ajang Olimpiade Barcelona tahun 1992. Kemudian ada juara Piala Sudirman tahun 1989. Ada Piala Uber 1994. Dan yang terakhir ada juara All England tahun 1994. Lagi-lagi kalau misalnya kita ngomongin soal latar belakangnya, ternyata atlet yang lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 11 Februari 1971 ini itu sudah gemar berlatih dan bermain bulu tangkis bersama sang ayah yang juga merupakan pemain bulu tangkis dan juga mantan atlet juga, jadi mungkin ada turunannya gitu ya. Betul banget. Namun karena saat itu sang ayah mengalami cedera lutut, sehingga ayahnya harus rela mengubur mimpinya menjadi juara. Dan dari situlah Susi Susanti sejak kecil itu termotivasi untuk melanjutkan perjuangan sang ayah. Hingga akhirnya berkat latihannya, usaha, dan doa impiannya tuh tercapai. Susi Susanti tuh legend banget ya, Legend. menang emas di Olimpiade. Terus juga kalau sekarang kita lihat meskipun udah gantung raket, kalau misalkan kita nonton pertandingan bulu tangkis dunia, pasti kalau dari Indonesia itu salah satu komentatornya ada Susi Susanti. Susi Susanti. Nah, sekarang selanjutnya ya Put ya, masih dari cabang bulu tangkis. Ini kalau misalkan teman milenial semua suka nonton bulu tangkis, pasti kenal sama sosok yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Liliana Natsir atau panggilan akrabnya adalah Butet. Nah, Butet ini berhasil meraih beberapa kali juara bulu tangkis. Ini pada tahun di 2005, 2007, 2013 dan juga 2017. Gelar juara dunia di 2005 dan 2007 diraih oleh Liliana bersama dengan Nova Widianto. Ini ganda campuran waktu itu ya. Sedangkan gelar juara dunia di tahun 2013 dan 2017 diraihnya bersama dengan Tontowi Ahmad. Bersama dengan Tontowi Ahmad, dirinya juga berhasil meraih medali emas Olimpiade Rio de Janeiro di Brasil pada tahun 2016, teman milenial. Dan meskipun sekarang Butet ini sudah gantung raket, tapi jejaknya juga masih banyak banget. Salah satu legenda juga di perbulu tangkisan Indonesia, dan ini juga jadi salah satu role model nih buat anak muda ya. Benar banget. Terus lagi-lagi ada lagi atlet kebanggaan Indonesia yang datangnya itu dari ganda putra Indonesia yang sering dijuluki The Daddies. Yaitu ada Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan. Ya. Walaupun sudah berumur di atas 30 tahun, tapi ketekunan dan semangat keduanya itu nggak kalah sama atlet-atlet muda Indonesia lainnya. Yes. Hal tersebut itu dibuktikan pada tahun 2019, keduanya itu berhasil menjuarai All England 2019, kejuaraan dunia 2019, dan BWF World Tour Finals 2019.
Nah, nggak cuman itu aja, pasangan ini juga berhasil meraih titel juara BWF World Tour Finals di tahun 2013, 2015, dan 2019. Wah, The Daddies itu salah satu kebanggaan juga nih dari Bener Indonesia. banget. Bayangin, dia mencetak prestasi 2013 iya, 15 iya, Wah. 19 juga iya. Keren banget. Ini kalau misalnya aku denger ya komentator-komentator luar negeri yang Indonesia tuh lagi main, banyak banget yang ngejagoin The Daddies loh. Iya, makanya nggak heran kan, karena kan juara terus juga pasti Bener. di luar Indonesia banyak banget yang kenal si Dede di sini. Bener banget. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan masih dari cabang olahraga, tapi ini adalah cabang olahraga khusus untuk atlet difabel. Kalau misalkan kita kenal dulu ada Asian Para Games, terus ada juga Paralimpiade. Nah, ini ada satu atlet kebanggaan Indonesia dari cabang olahraga khusus difabel, yaitu David Jacob. Jadi beliau ini adalah petenis meja disabilitas Indonesia yang berhasil meraih medali perunggu tunggal putra kelas 1C pada Paralimpiade 2012 di London. Dan gak cuma itu aja, ini secara mengejutkan dirinya juga berhasil meraih medali perunggu dalam Paralimpiade Tokyo 2020. Waktu itu kenapa mengejutkan? Karena lagi ketat-ketatnya nih waktu itu tenis meja, dan dipikirnya kayak Indonesia kayak nggak bakal menang nih, tapi ternyata mengejutkan, kita menang medali. Padahal nggak disangka-sangka ya. Tapi ngomongin Paralimpiade nih, ada Paralimpiade terbaru ya itu Paralimpiade Tokyo 2020. Dimana ini aku sih bangga banget ya dengannya, karena kontingen Indonesia itu berhasil raih 9 medali yang terdiri dari 2 emas, 3 perak, dan juga 4 perunggu. Nah, dari perolehan medali tersebut, sumbangsi atlet bulu tangkis yang bernama Leani Ratri Oktila itu sangatlah besar. Di mana Leani itu berhasil merebut 3 medali untuk Indonesia. Yang pertama itu ada 2 medali emas yang diraihnya dalam nomor ganda putri saat berpasangan dengan Kalimatu Sadia, dan nomor ganda campuran saat berpasangan dengan Hari Susanto. Kemudian ia juga meraih 1 medali perak melalui nomor tunggal putri nomor SL4. Nah, ngomong-ngomong soal latar belakangnya nih ya, itu pasti juga nggak kalah menarik sama prestasinya. Kalau kita kutip dari website Kemenpora, Leani Ratri Oktila ini lahir di Dusun Karya Nyata, Desa Siabu, Kabupaten Kampar, Riau pada tanggal 6 Mei 1991. Nah, dirinya tuh sempat mengalami kecelakaan sepeda motor itu sekitar tahun 2011 yang menyebabkan kerusakan kaki kirinya. Nah, karena kecelakaan tersebut itu menyebabkan pertumbuhan kaki kirinya itu terhambat dan menjadi 7 cm lebih pendek dari kaki kanannya. Nah, ngomongin soal hobinya di dunia bulu tangkis, Leani Ratri Oktila ini sudah menyukai badminton sejak umur 7 tahun dan dibimbing langsung oleh orang tuanya. Namun peristiwa kecelakaan tersebut itu tidak menyurutkan semangatnya, malah membawanya ke kancah global. Keren banget. Ini namanya definisi kekurangan jadi kelebihan ya, Yuk? Bener, dan ini nih adalah bentuk cerminan dari semangat pemuda-pemudi Indonesia. Betul, harus banget dicontoh kayak Betul. gini. Kalau misalkan ada teman milenial di sini yang ngerasa kayak, aduh kayaknya kalau olahraga nih aku nggak bakat. Kita berdua juga sebenarnya nggak terlalu bakat ya, Put ya. Bener banget, bener Tapi banget. sebenarnya banyak banget bidang-bidang yang teman milenial ini bisa gelutin untuk mengharumkan nama Indonesia. Misalkan dari art, bisa dari seni. Terus sekarang kalau kita lihat juga udah banyak anak muda yang mulai startup yang membuat Indonesia terkenal di mata dunia. Banyak banget caranya ya, Put ya. Pokoknya mau bidang akademis maupun non akademis itu sama aja, sesuai passion kalian, yang penting bisa mengharumkan nama Indonesia. Bener banget. Duh, sampai sini aja aku udah semangatnya udah membara-bara banget. Apa kita udah cukup sampai sini aja bahasnya? Put, tahan dulu semangatnya, jangan dihabisin di segmen 1. Karena di segmen 2 dan 3 nanti kita masih punya banyak banget informasi menarik lainnya. Pastinya masih ngomongin tentang Sumpah Pemuda. Daripada semakin penasaran, pastikan kalian tungguin terus kita berdua hanya di item Informasi ke teman-teman milenial.